Siapa itu? Bentar. Ini kayaknya aku mulai berhalusinasi di sini. Wah, di sini udah jam 11 nih. Koridor-koridor dari pabrik ini nih. Wah, lorong koridor ini kayak lorong koridor di rumah sakit terbengkalai, teman-teman. Sini bagian cerobong-cerobong asap ini menganggap tempat inilah titik pusat paling angker dari pabrik ini, men. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Mas TS. Oke teman-teman, kali ini aku akan eksplorasi teman-teman, tentunya di tempat-tempat yang terbengkalai cuy. Nah, lokasi ini sebenarnya lokasi dadakan teman-teman. Jadi aku nggak sengaja tadi lewat ya teman-teman, lewat di sekitar sini, dan aku kok melihat ada bangunan gede banget ya. Mungkin ini dulunya pabrik cuy. Coba nanti deh aku cari informasi ya tentang bangunan ini. Mungkin kita cek dulu seperti apa bangunan dari pabrik ini cuy. Oke, kita lihat masuk ke dalam pabrik ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita bisa lihat pabrik ini pada nuansa malam teman-teman ya. Jadi vibes malamnya seperti ini cuy ya. Untuk bagian sebelah sini ini gudang produksi ya teman-teman ya, tempat produksi juga. Dan di dalam sana itu masih ada sebagian dari mesin-mesin dari pabrik ini cuy ya. Ada tulisannya tuh, selain petugas dilarang masuk. Wait. Jadi perlu kalian tahu teman-teman, bahwasannya pabrik ini itu sudah berdiri pada era kolonial Belanda teman-teman, awal berdiri, dan mungkin dilanjut oleh perusahaan dari Indonesia. Aku nggak tahu pasti ya pada tahunnya tahun berapa. Dan sebelah sini nih kayaknya tempat untuk stok-stok bahan baku ya teman-teman ya, di sini ya, buat nampung stok-stok bahan baku dari pabrik ini. Wait. Dan di sini aku harus hati-hati teman-teman. Jadi menurut cerita dari bapak penjaga atau bapak security, di sini itu banyak banget ular-ular besar seperti ular piton. Wait, karena tempatnya ini benar-benar lembab sih men. Oke, coba kita keliling dulu teman-teman ya. Untuk bagian sini aku nggak bisa nge-shoot teman-teman, karena memang bagian sini juga nggak bisa dimasuki. Dari ruangan-ruangan ini memang banyak sekali yang digembok teman-teman ya, karena masih menyimpan banyak sekali properti-properti dan mesin-mesin produksi teman-teman. Mungkin ada sebagian mesinnya masih berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mungkin kita intip dari sini ya teman-teman ya. Tuh. Wow. Oh, keren. Nih, ini alat-alatnya teman-teman ya. Tuh. Itu di sana ada loker-loker. Mungkin itu adalah loker-loker dari karyawan-karyawan pabrik ini men, semasa masih aktif. Itu tuh mesin tuh, itu mesinnya. Oke cuy, next kita ke bagian sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pabrik ini teman-teman, itu pernah ada salah satu stasiun TV yang mengekspos area pabrik ini teman-teman. Tapi
itu gagal. Aku nggak tahu kenapa. Konon kabarnya dari tim-tim spiritual ya, stasiun TV tersebut itu mengatakan tidak berani atau tidak kuat dengan penunggu-penunggu yang ada di pabrik ini cuy ya. Ya mungkin mereka-mereka yang tak kasat mata. Allahu Akbar. Pabrik ini cukup luas teman-teman. Cuma aku mau ke sana itu bener-bener nggak ada akses jalan yang bebas dari semak-semak ini cuy. Karena semak-semak ini nih yang dikhawatirkan ada ular-ular piton, ular besar yang tentunya bahaya cuy. Wow. Oke. Coba kita masuk ke ruangan sebelah sini. Ini bisa nggak? Oh, ternyata ini digembok juga teman-teman. Ini digembok juga, jadi aku nggak bisa masuk nih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ada suara. Siapa itu? Bentar. Ini kayaknya aku mulai berhalusinasi di sini. Wow, ini kita lihat jam. Di sini udah jam 11, men. Wow, ini tempat produksi juga, teman-teman. Assalamualaikum. Coba kita intip deh. Nah, jadi yang bagian ruangan ini memang sengaja dikasih lampu teman-teman ya. Aku nggak tahu kenapa di sini yang lain itu gelap, tidak ada penerangan. Setiap ruangannya, cuma ruangannya sebelah sini itu sengaja. Jadi nggak boleh digelapkan cuy ya. Jadi nggak boleh tidak dikasih penerangan, harus dikasih penerangan. Ya, aku nggak tahu teman-teman. Itu sebabnya apa? Padahal sama aja ya. Untuk bagian bawah juga ada mesin-mesinnya, tapi tidak ada lampu. Cuma yang ruangan ini aja sih. Wow. Oh, creepy men. Wow, koridor-koridor dari pabrik ini nih. Wah, lorong koridor ini kayak lorong koridor di rumah sakit terbengkalai teman-teman. Bentar. Halo? Siapa? Kayak ada suara-suara deh, men. Wow, suasana malam kayak gini benar-benar kerasa banget mencekam, yakin. So, teman-teman, pabrik legend banget ini, teman-teman. Pabrik yang sudah berdiri pada zaman era kolonial Belanda, teman-teman. Wow, kalian bisa lihat arsitekturnya juga. Ini masih menandakan di sini bangunan-bangunan zaman dulu, teman-teman. Bangunan-bangunan zaman dulu, dan kalian bisa lihat dari susunan bata-bata ini udah kelihatan, men. Ya, karena kebanyakan bangunan-bangunan Belanda itu identik dengan tembok-tembok yang tinggi, jendela yang tinggi, pintu-pintu yang tinggi. Itu identik seperti itu, teman-teman. Yang aku temui bangunan Belanda memang seperti itu. Ya, tapi sayang banget teman-teman, yang ini sudah hancur. Tuh, atapnya benar-benar udah ambruk. Ya, ada cerobong asap di sini, teman-teman. Nah, mungkin dari sebagian orang itu yang sebelah sini, bagian cerobong-cerobong asap ini menganggap tempat inilah titik pusat paling angker dari pabrik ini, men. Ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Wow, kalian bisa lihat vegetasi dari tanaman-tanaman ini benar-benar sudah tinggi-tinggi ya. Nggak menutup kemungkinan, teman-teman ya, kalau semak-semak seperti ini, tempat lembab ini jadi sarangnya ular ya. Wow, sayang banget teman-teman ya, pabrik sebesar ini aku cuma bisa menelusuri di bagian sekitar-sekitar yang terhindar dari semak-semak tinggi ini, teman-teman.
karena yang ditakutkan itu ular, cuy. Banyak banget orang yang pernah nemu ular besar di sini, ular sancak kembang ya, atau nama lainnya piton. Allahu Akbar. Ya inna. Assalamualaikum, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Wow. Bentar men. Tanganku mulai menggigil ini. Tanganku mulai menggigil ini. Assalamualaikum. Ini aku denger nih. Aku denger kayak ada suara orang jalan dari ruangan sebelah sini, men. Enggak. Mungkin ini karena aku posisi malam-malam kayak gini, mungkin kayak aku terdoktrin dengan suasana kayak gini, men. Wah, bisa jadi aku cuma halusinasi nih. Kayak sepintas itu aku dengar suara ada orang jalan di sekitar sini, men. Di sekitar sini nih. Wow, coba bagian sebelah sana itu masih benar-benar komplit, teman-teman. Mesinnya itu masih benar-benar komplit. Aduh, wow. Ya ampun. Kita lihat ya. Coba kita intip aja ya dari sini ya. Coba kita intip aja dari sini. Padahal ini terang banget loh, teman-teman. Benar-benar ruangan ini sebelah sini, teman-teman. Gudang produksi sebelah sini ini ada lampunya. Tapi kayak rasa-rasaku ini kok serem banget ya. Tuh, kalian bisa lihat mesin-mesinnya tuh. Nah, mesin-mesinnya tuh ada di sana tuh. Cuma aku nggak bisa masuk karena ini digembok. Nah, jadi pabrik ini itu ada 8 bagian ya, bagian bangunan ruangan produksi, dan ada juga bagian tempat-tempat untuk gudang stok barang. Tapi aku aneh juga ya, teman-teman ya. Di tempat ini memang sangat terkenal dengan aura-aura mistis dan suasana-suasana yang selalu orang itu berpikiran bahwasannya bangunan ini itu angker banget, men. Ya, aku juga ngerasain sendiri kayak merinding sih, serius. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba ke bagian sebelah sini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kok kayak ada yang melintas ya? Halo? Halo? Siapa? Enggak. Wow, ada kucing, men. Ada kucing itu. Wah, tak samperin lari dia. Pus. Ada kucing. Aku nggak berani ke sana karena aku nggak pakai sepatu, teman-teman. Aku nggak pakai sepatu bot. Kalau pakai sepatu bot, aku mungkin ke sana ya. Cuy. Wow, sayang banget, teman-teman. Begitu besar dan begitu luas pabrik ini, tapi aku nggak bisa menjelajah ke setiap sudut bangunan pabrik ini, teman-teman, karena
tempatnya memang ngeri banget, ngerinya ular. Wow. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku ngerasain merinding dan aura-aura yang berbeda di sini teman-teman. Oke lah. Next mungkin aku akan explore dengan durasi yang agak sedikit lama teman-teman. Mungkin ini karena jamku mepet ya, karena perjalanan aku jauh teman-teman. Mungkin aku sampai sini dulu ya. Ya, itu kita survei lokasi dulu teman-teman ya. Mungkin lusa atau kapan kita ke pabrik ini lagi, kita explore lebih lama lagi ya cuy. Oke teman-teman. Oke, buat kalian-kalian semua yang sudah menonton video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa teman-teman support terus Mas TS dengan cara like, komen, dan subscribe cuy. Ya, oke, penelusur Mas TS cukup sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.